Halo semuanya, saya Go Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang authentication dan juga authorization di microservices. Kita langsung mulai. Saat kita bikin microservices dan sebuah sistem yang isinya adalah banyak sekali microservice, sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang API Gateway. Jadi salah satu cara untuk mengamankannya yaitu kita dengan implementasi API Gateway. Tapi kan biasanya saat kita bikin aplikasi, itu jarang banget kita hanya implement API Gateway sebagai proxy server atau sebagai load balancer. Nah, biasanya kita butuh menambahkan fitur yang namanya authentication atau juga authorization. Nah, contohnya misalnya di sini kita punya aplikasi e-commerce, ya orang sebelum belanja, ya mau nggak mau dia harus login dulu gitu ya. Kalau misalnya belum login, dia nggak boleh bayar dan sebagainya, misal saja. Atau teman-teman kayak buka sosial media kayak Facebook, Instagram, dan sebagainya, teman-teman tetap harus login dulu. Ada bagian-bagian yang memang bisa dibuka oleh tamu yang tanpa harus login, tapi ada bagian-bagian yang harus login. Artinya harus diamankan menggunakan authentication dan juga authorization. Nah, contohnya kalau di e-commerce mungkin teman-teman kan masih bisa ngelihat barang walaupun nggak login. Tapi misalnya untuk bayar belanjaan, untuk ngelihat histori pembelian, teman-teman tetap harus login. Nah, sebelumnya kita bahas dulu. Mungkin teman-teman ada yang belum terlalu ngerti apa bedanya authentication dan juga authorization. Ini saya kasih mark dulu ya, biar enak. Nah, ini. Authentication dan juga authorization. Nah, apa sih authentication? Authentication itu adalah memvalidasi kredensial, atau misalnya kalau simpelnya kayak teman-teman butuh login pakai username password, itu kredensial ya. Kredensial itu nggak cuma username password, karena kan sekarang kalau contohnya kayak di mobile apps, teman-teman suka pakai ojek online gitu ya. Sekarang udah jarang lagi pakai username password. Sekarang biasanya pakai nomor HP dan juga OTP. Jadi kredensial itu apapun itu yang secara personal milik orang pemilik aslinya untuk memverifikasi pemilik identitas. Nah, jadi seperti itu. Jadi memvalidasi kredensial ini memang beneran punya si pemilik identitas tersebut. Nah, itu adalah proses authentication. Nah, contoh proses authentication adalah proses login menggunakan username dan password, atau login menggunakan OTP, SMS, dan sebagainya. Jadi intinya untuk memvalidasi apakah benar kredensial ini milik dari pemilik identitasnya. Nah, itu adalah proses yang bernama authentication. Nah, setelah proses authentication ini berhasil, artinya misalnya sukses gitu ya, artinya teman-teman misalnya sukses login misalnya. Nah, biasanya ada tahapan lagi. Tahapan selanjutnya adalah authorization. Apa itu authorization? Authorization adalah proses yang dilakukan setelah proses authentication. Jadi yang tadi dibilang ya, habis selesai authentication, biasanya kita akan melakukan authorization. Authorization itu adalah memvalidasi apakah pemilik identitas memiliki hak akses untuk mengakses resource yang diminta. Nah, jadi bukan semata-mata teman-teman udah berhasil autentikasi, login, teman-teman bisa ngelihat apapun. Nggak bisa. Contohnya teman-teman nggak bisa ngelihat order orang lain, teman-teman nggak bisa ngelihat wishlist orang lain, atau bahkan teman-teman nggak bisa ngelihat saldo orang lain. Nah, itu proses dinamakan authorization. Artinya, apakah si pemilik identitas tersebut punya akses terhadap resource yang diminta, atau misalnya data yang diminta. Contoh proses authorization adalah access control list. Nah, ini kalau di aplikasi-aplikasi corporate ini sering banget nih. Teman-teman saat bikin user misalnya, oh dia boleh nambah A, nambah B, tapi dia nggak boleh ngapus dan sebagainya. Nah, itu adalah proses authorization. Jadi sekarang udah tahu ya bedanya. Authentication itu untuk memvalidasi, authorization itu untuk mengecek apakah dia punya akses terhadap resource yang diminta. Jadi jangan sampai teman-teman kebalik atau nggak ngerti apa bedanya authentication dan juga authorization. Nah, sekarang balik lagi ke microservice. Gimana caranya hal yang ideal menambahkan authentication dan authorization? Yang ideal itu sebenarnya untuk ngelakuin proses itu kita bikin sebuah service baru yang namanya authentication service misalnya. Nah, oke, saya bahas dulu ya kenapa kita butuh bikin authentication service. Kalau kita back ke diagram sebelumnya, andai saja API gateway-nya teman-teman cuma sebagai proxy server, setelah itu semua proses autentikasinya dilakukan di tiap service-nya, maka ini akan menjadi PR banget. Kenapa? Karena
proses login misalnya, proses pengecekan autentikasi dan juga proses otorisasi itu harus diimplementasikan di semua microservice. Jadi di member service kita harus bikin kode untuk mengecek loginnya sukses atau gagal dan aksesnya bisa atau enggak. Product service juga sama, cloud service sama, order service juga sama. Bayangkan kalau ada puluhan bahkan ratusan microservice, teman-teman harus implementasiin itu semua di semua microservice-nya, proses authentication dan authorization. Dan itu PR banget. Walaupun bisa, tapi tetap PR banget. Jadi idealnya adalah teman-teman bikin service terpisah untuk melakukan proses authentication dan juga authorization. Nah, dia dibikin service baru. Nah, terus ini kan berarti kan setiap kita ngakses service ini harus dicek ke sini kan. Terus gimana proses pengecekannya? Nah, biasanya melalui API Gateway. Nah, detailnya seperti apa? Detailnya seperti ini. Oke, ini agak terlalu detail. Saya balik lagi dulu aja biar nggak bingung. Jadi, kalau ada request dari user lewat internet misalnya ya, masuk ke API Gateway, proses authentication dan authorization itu akan dilakukan si API Gateway bertanya ke si authentication service. Request ini akan user ini misalnya akan mengakses URL ini atau data ini, boleh atau enggak, seperti itu. Jadi nanya ke si authentication service. Kalau kata si authentication service boleh, oke, boleh, valid, maka ini akan dibalikan ke API Gateway dan baru API Gateway akan meneruskan ke service yang dituju. Jadi kalau misalnya saya pengen lihat order, ditanya dulu order ID ini boleh enggak gitu ya. Nah, kalau boleh, maka akan di-forward ke service yang dituju, misalnya ke order service, seperti itu, misalnya ke sini. Kalau misalnya kata si authentication service ini nggak boleh, contohnya sebelum login gitu ya, tiba-tiba pengen lihat order. Nah, ini otomatis ditolak sama dia, dan ketika ditolak sama dia, si API Gateway tidak akan meneruskan ke order service, melainkan dia akan langsung nge-reject balik si request dari si usernya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya si API Gateway akan nanya ke si Authentication Service. Nah, pastikan si Authentication Service ini harus scalable. Kenapa? Karena semua traffic ke microservice itu pasti akan nanya ke si Authentication Service. Nah, caranya gimana biar nggak terlalu banyak ditanya? Kita juga bisa implementasi caching di dalam si API Gateway. Jadi, kalau ada user nanya ke sini, balikannya sukses, kita cache selama 5 menit misalnya. Jadi selama 5 menit kita nggak perlu nanya lagi ke si Authentication Service. Setelah lewat 5 menit baru nanya lagi. Dengan begitu traffic ke Authentication Service akan sedikit berkurang dibandingkan kita nge-hit nanya terus ke si Authentication Service ini tiap ada request masuk. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini sukses, kan requestnya akan ditujukan ke service-service yang dituju. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya service-service ini tahu usernya siapa dan hak aksesnya apa aja. Nah, biasanya yang dilakukan seperti ini. Jadi, dari internet, dia akan nanya ke API Gateway, tanya ke Authentication Service, kalau sukses balik lagi ke API Gateway, misalnya, oh dia mau akses member gitu ya, address-nya, dia akan dikirim ke address. Nah, untuk mendapatkan detail authentication datanya, biasanya di level middleware-nya, kalau di web framework itu ada istilahnya middleware, middleware-nya akan nanya ke si Authentication Service untuk mendapatkan, session yang ini misalnya ya, itu data usernya, aksesnya apa aja, dia akan nanya ke sini. Biasanya seperti itu. Jadi tiap ada request, masuk ke sini, dia akan nanya ke sini. Cuma di sini ada masalah. Ada masalahnya apa? Masalahnya adalah sudah ditembak sama API Gateway, si Authentication Service-nya itu ya, dapat satu traffic. Setelah ditembak lagi ke member service, si member service nanya lagi ke si Authentication Service untuk dapetin nilai username misalnya, atau juga data authentication dan juga authorization-nya. Yang artinya si Authentication Service ini bakal banyak sekali terbebani oleh si traffic. Nggak cuma dari API Gateway, ada traffic juga dari internal service, si middleware dari internal service. Nah, jadi solusi ini bisa kita lakukan, tapi banyak jeleknya lah ya. Jadi si Authentication Service harus memastikan bahwa dia bagus performanya. Karena kalau dia jelek, maka semua service ini nggak jalan nih. Kenapa nggak jalan? Karena kan dia nanya terus ke sini.
ya. Ini yang panah warna biru dia nanya terus. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya biar hari ini bisa kita hindari, kita bisa ketika si API Gateway nanya ke Authentication Service, balikan data dari Authentication Service itu bisa di-forward datanya ke service yang dituju. Jadi harusnya bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya ada request dari internet, nanya ke API Gateway nanya ke si Authentication Service, misalnya session A mau ngakses data address member gitu ya. Kata si Authentication Service, oke, dia boleh. Terus hasil balikannya nggak cuma true atau false gitu ya, boleh atau tidak, tapi boleh dan ini data detail dari authentication-nya, username-nya siapa, misalnya aksesnya apa aja dan sebagainya. Nah, nanti data yang dibalikan sama si Authentication Service ini akan diterima sama si API Gateway, lalu dikirim ke service yang dituju. Jadi service yang ditujunya itu request-nya akan ditambahkan authentication datanya. Nah, teman-teman bisa menambahkan misalnya di HTTP header misalnya, atau di query param seperti itu. Jadi yang tadinya request aslinya doang, itu ditambahkan lagi authentication datanya. Nah, dengan demikian, si product service, member service, dan juga service-service yang lainnya tidak perlu lagi bertanya ke si authentication service untuk mendapat data detail dari authentication dan juga authorization-nya. Nah, kalau teman-teman dengar istilah yang namanya JW token, JWT gitu ya. Nah, biasanya data ini akan di-encrypt menggunakan JWT, nanti data authentication service akan return-nya berupa JWT, misalnya nanti JWT-nya akan dikirim ke product service, card service, dan order service. Nanti si order service bisa nge-extract informasi yang ada di JWT tersebut. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini salah satu rekomendasi ketika kita implementasi authentication dan juga authorization. Jadi biar dilakukan di API Gateway, dia yang nanya ke si authentication service. Hasil autentikasinya, sukses atau gagal, akan dikembalikan beserta data authentication-nya. Misalnya kalau misalnya teman-teman loginnya pakai nomor HP, ya kasih juga data nomor HP-nya. Atau misalnya loginnya pakai username, kasih juga nama username-nya. Nanti username-nya akan di-forward ke product service dan service-service lainnya yang dituju. Dengan demikian, si product service ketika ada request, dia bisa tahu, oh, ini request dari si username ini request dari nomor HP ini. Jadi nggak perlu lagi nanya ke si authentication service. Nah, ini teknologi-teknologi pendukung yang bisa teman-teman cari nanti ketika mau coba implementasi arsitektur yang sudah kita bahas. Jadi yang pertama, teman-teman bisa nyari namanya secure cookie. Ini adalah salah satu konsep di mana kita membuat secure cookie untuk proses authentication dan juga authorization. Jadi bikin sessionnya di dalam secure cookie. Atau yang sekarang lagi banyak dipakai nih, namanya OAuth. Kalau para developer mobile harusnya udah pada ngerti tentang OAuth. Karena kebanyakan di aplikasi mobile sekarang authentication-nya menggunakan proses OAuth. Dan juga tadi seperti yang saya jelasin, teman-teman bisa cari tentang JSON Web Token atau JWT. Atau yang paling simpel dan dari dulu udah ada namanya adalah Basic Auth. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman butuh proses autentikasinya dari server ke server, itu bisa teman-teman menggunakan API Secret atau juga ya Secret Key atau API Key. Jadi ini beberapa teknologi yang bisa teman-teman googling dan cari detailnya seperti apa. Jadi implementasinya sebenarnya banyak prosesnya. Oh ya, saya nggak tambahkan di sini yang contohnya username password biasa ya, login biasa. Teman-teman kalau itu harusnya udah pada tahu lah. Tapi ini yang di luar dari username password contohnya. Nah, ini teman-teman bisa cari kalau pengen tahu detailnya. Nanti teman-teman bisa coba implementasikan di teknologi teman-teman yang pakai. Harusnya hampir semua bahasa pemrograman bisa implementasi si teknologi ini. Karena ini cuma konsep doang dan teman-teman bisa implementasi di teknologi apapun yang teman-teman pakai. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang authorization dan juga authentication. Nextnya nanti kita akan bahas tentang backend for front end.